Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Pak. Yang salamnya kurang kenceng, beseknya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haribani besek kedua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Sumardi beserta Ibu guru kita Ustadz Marzuki yang datang cukup jauh dari kampung Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Bapak Ketua RT kita, Bapak Heri Purwanto, kita doain ke depan bisa jadi RW, amin. Amin. Ya Rabbal. Para bapak, saudara, para jamaah, para undangan yang saya muliakan. Mohon maaf kiranya kalau nggak disebutin namanya atu-atu. Kalau saya sebutin kayak absen sekolah, atunya habis. Malam hari ini kita diundang dalam rangka acara haul. Haul itu 1 tahun. Istilah haul itu ada pada bab zakat. Namun istilah haul ini udah kampung, udah bahasa kita. Kalau Jakarta bilang udah kaprak. Pokoknya kalau undangan haul diundang makan. Alhamdulillah. Undang apain lagi? Baca Yasin, baca tahlil. Bahkan di mana tempat dibacain maulid yang tujuannya adalah sahibul bait minta doa dari kita semua, dari bapak-bapak yang hadir termasuk sahibul bait, agar orang tuanya ini diterima iman Islamnya. Jadi Pak Sumardi ngundang kita untuk doain orang tuanya. Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, berbuat baik kepada orang tua perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Sebab jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah bergantung kepada keriduan orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Allah yang punya alam semesta. Makanya ya, anak yang berkah itu adalah anak yang mendapatkan keriduan orang tuanya. Nggak ada sejarah tuh dia susah udah miskin tuh gara-gara bikin haul orang tuanya, nggak ada. Malah yang ada dia perlu sama orang tuanya, maka hidupnya barokah tuh. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita bikin acara begini buat orang tua kita, anak kita juga sama. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berhutang kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita doain orang tua kita, nanti anak kita doain kita. Kadang nggak begitu, ada juga warisannya dapat, kontrakannya diambil, rokoknya buat dia, bikin haul kagak mau. Ada yang begitu, Pak? Ada nggak yang begitu? Jadi perlu sama orang tua. Jadi anak yang perlu kepada orang tuanya, maka nanti berbalik Allah hutang kepadanya, anaknya pun akan seperti itu kepadanya. Birru abaikum tabirruna abnaikum
berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian. Ini yang malam ini paling girang, paling gembira, ini almarhum Pak Mardi cuma ingat kenangan orang tuanya. Jadi almarhum ini senang, bahkan kegembiraannya dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat dikasih kiriman bacaan-bacaan itu ketimbang dikasih dunia dan segala isinya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ada enggak anak yang bikinin rumah orang tuanya? Ada apa kagak? Ada apa kagak, Pak? Ada, jarang. Tapi paling banyak adalah orang tua bikinin rumah pada anaknya. Ini yang paling banyak. Jadi yang paling banyak adalah orang tua yang bikin rumah pada anaknya. Maka pada malam hari ini sebenarnya umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sebut ummatun marhumah, umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang. Apa maksudnya? Yang hidup masih diberikan kesempatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bantuin kepada orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Jadi yang masih hidup, anak, saudara, kerabat, bapak, masih ada kesempatan untuk bisa bantuin yang pulang ke rahmatullah. Jadi kalau tadi dibacain kulhu 3 kali nih, lebih di atas 20, ya kan? Jadi kalau kita baca 10 aja tuh, man qara'a suratul ikhlas asara marratin, siapa orang yang baca surat ikhlas 10 kali, makbanallah baitan fil jannah, maka Allah bikinin istana untuk orang yang diniatin di surga tuh. Maka almarhum ini udah dibuatin nih Pak Sumardi. Saya berharap bukan malam ini doang, tiap waktu, tiap kesempatan doain orang tua kita. Ya. Ada orang tuanya potongin fotonya panjang gede banget. Ya kan, gede banget fotonya. Dibacain doa kagak, dibacain Yasin kagak, dibacain tahlil kagak. Kata orang tuanya malam Jumat yang dah, gua emang makan foto apa kemarin. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ia berkata, inna ummi qad uqtilat nafsaha, sesungguhnya ibuku itu mendadak meninggal. Ya kan? Kalau dia ada, ya, kalau dia ada tasaddaqat, dia pasti sedekah nih. Ya, orangnya emang doyan banget sedekah. Ya kan? Halaha ajrun idza tasaddaqtu anha, apakah masih ada pahala kalau seandainya nih, ya kan, saya sedekah lalu saya niatkan pahalanya buat ibu saya? Maka kata Rasulullah, na'am, ada. Lalu apa yang dilakukan sahabat itu? Yang dilakukan sahabat itu adalah membuat sumur, yang mana sumur itu pahalanya buat orang tuanya, ibunya yang telah pulang ke rahmatullah tuh. Ya kan? Jadi dia buat sumur, yang pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya yang pulang ke rahmatullah. Maka bila saja beli kipas angin buat majelis taklim, saya niatkan pahalanya buat orang tua saya. Saya beli tikar buat majelis taklim, pahalanya buat orang tua saya. Saya ngasih makanan, saya niatkan pahalanya buat orang tuanya. Saya jariah, pahalanya saya niatkan buat, saya motong kambing untuk sedekah, pahalanya saya niatkan buat orang tua saya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi ada syekh namanya Albuni. Satu ketika ia berziarah di makam malam Jumat. Ketika ia saksikan ada orang yang antri makanan. Ada orang yang antri makanan ini. Ada orang yang pakaiannya bagus, wangi, makanannya banyak, bahkan melimpah. Lalu Albuni dengan ilmu kasyafnya bertanya, wahai tuan, kenapa engkau tidak antri sebagaimana yang lainnya? Lalu orang ini menjawab, yang lain mah dapat makanan, dapat istighfar, dapat permohonan ampun dari khotib Jumat, yang mana khotib Jumat membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunin dosa orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, orang mukmin yang masih hidup, orang mukmin yang udah mati. Nah, mereka dapat dari itu. Kalau saya dapat juga dari khotib Jumat, dapat juga dari anak saya. Siapa anakmu? Disebutin tuh. Ada di Basra, di Pasar Basah, silahkan Anda cari. Dicari tuh sama Albuni, ditemuin. Ternyata anaknya seorang penjual daging yang dalam kesehariannya kalau dagangan sepi, dia baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya buat almarhum. Kalau lagi rame, dia baca suratul Ikhlas, maka dia niatin pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya almarhum. Kata Albuni, pantes saja ayahnya bahagia di alam kuburnya karena punya anak yang model begitu. Para bapak, saudara sekalian yang saya hormati, kita punya anak, kita dari TK kita urusin, bahkan dari ceprot kita urusin, sampai kuliah, sampai kawinin. Kalau seandainya kita mati, anak kita nggak berbuat begitu tuh, ya Allah, percuma kayaknya punya anak. Kita urusin, kita anterin, kita lesin. Pas kita mati, boro-boro baca begitu. Doa juga kagak, habis dikuburin selesai. Percuma jerih payah kita model begitu. Kenapa anak kita bisa begitu? Karena kita nggak pernah sama sekali nyontohin. Karena sama sekali kita nggak pernah berbuat kepada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membaikkan anak kita kalau kita berbuat baik juga kepada orang tua. Kangen sama orang tua, ambil Quran. Kangen sama orang tua, ambil duit, sedekahin. Quran bacanya kita hadiahin. Insya Allah itu lebih baik ketimbang kita cuma nyebut-nyebut kata-kata sayang sama kangen. Sebab kenapa? Sebab alamnya berbeda. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, berbicara kematian udah pasti, Pak. Udah pasti buat kita. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tiada kematian, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan dalam kandungan udah ditentuin tuh ajal kita. Takdir udah ada, tinggal eksekusinya. Ya kan? Apalagi kata Rasulullah, husida umri ummati baina sittin wa sab'in. Umatku itu dicabutin rata-rata umurnya 67. Tuh dicabutin tuh, dipanenin tuh. Ya kan? Bahkan lebih banyak orang yang gak sakit meninggal ketimbang orang yang sakit. Ya kan? Bahkan menurut sensus, banyakkan orang yang lebih muda usianya meninggal ketimbang orang yang tua. Coba saya jujur, Pak. Ya, yang banyak mati yang tua duluan apa yang muda kebanyakan? Yang muda. Yang keroyokan, yang tawuran aki-aki apa anak muda, Pak? Anak muda aki-aki? Anak muda. Yang aborsi sampai mati aki-aki apa anak muda? Anak muda. Yang narkoba aki-aki apa anak muda? Anak muda. Yang oplosan air aki dicampur bir, dicampur tenner, itu aki-aki apa anak muda? Itu mabuk lah, mampus itu, Bang. Tuh orang sekarang kayak model begitu, Pak. Pengen nyabu, aibon diambil. Kalau nggak ada aibon, kotoran sapi diisep-isep. Kalau nggak softtek, direbus, diminum. Itu bocah-bocah daglog. Maka dari itu, ya kan? Nah, buat kita nih, ya, nggak ada, ya, nggak ada pilihan bagi kita. Makin bertambahnya hari, sebenarnya kita sedang menuju satu titik akhir kehidupan kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Ya kan, kalau udah ajal menjemput, tuh tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurin. Maka kalau kita pengen selamat, Allah kasih kita modal. Apa itu? Umur. Modal kita sehat, modal kita kaya. Maka gunakan yang ini untuk kita beramal. Yang belum ngaji silahkan hadir pengajian. Enggak lama, sudah sejam. Majlis zikir, majlis taklim itu tak ubahnya taman surga. Yang emang kita nggak dapat lihat,
tapi di situ malaikat-malaikat Allah kumpul mengaminkan doa-doa yang hadir dalam majelis. Yang nggak hadir juga nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa, namanya pengajian. Ya, kalau nggak ada yang ngaji, plekar saya ajarin. Kagak apa-apa begitu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka apa yang kita lakukan kalau orang tua kita mati? Yang pertama, as-salawat, doain. Wal istighfarul lahuma, mohon-mohon ampun buat orang tua kita. Sekali anak mohon ampun buat orang tuanya, dosa orang tua kita rontok tuh. Yang selanjutnya, wa infadzul lahuma, kalau dia ada wasiat-wasiat yang baik, kerjain. Nasihat-nasihat yang bagus, kerjakan. Kemudian wasilaturrahim, la tusallu illa bihima. Kalau orang tua punya kerabat, punya adik, punya encing, punya mamang, punya siapa aja, hubungin silaturahim kepada mereka. Apa yang kita lakukan, insya Allah buat kebaikan almarhum. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sehatin badan kita. Allah subhanahu wa ta'ala panjangin umur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak yang soleh, solehah, berkah dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.